Pemirsa, kota Yogyakarta memiliki sejuta pesona, di antaranya dari sisi historis. Peninggalan Kerajaan Mataram membuat kota Yogyakarta yang istimewa ini semakin eksotis hingga saat ini, termasuk keberadaan Masjid Gede Mataram yang ada di Kota Gede. Dalam dokumenter ini, kita akan menjelajahi lebih dalam, tidak hanya tentang sejarah, tetapi filosofi, makna simbolik, dan juga peranan Masjid Gede Mataram ini untuk masyarakat sekitar hingga hari ini. Di jantung kawasan bersejarah Kota Gede Yogyakarta, berdiri sebuah bangunan sakral yang telah melintasi zaman, Masjid Gede Mataram. Lebih dari sekedar tempat ibadah, ia adalah cerminan kejayaan peradaban dan harmoni budaya yang telah berusia lebih dari 4 abad. Masjid Gede Mataram didirikan pada tahun 1587 oleh Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Masjid ini menjadi bagian penting dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, berdampingan dengan kompleks makam Raja-Raja Mataram yang sakral. Sebagai simbol awal perkembangan Mataram Islam, masjid ini mencerminkan sinergi antara ajaran Islam dan kearifan lokal budaya Jawa yang kental. Masjid Gede Mataram itu ada masjid tertua di kota Yogyakarta. Yang sampai sekarang masih utuh berdiri, nggak ada perubahan sama sekali sejak didirikan. Masjid Gede ini berdiri tahun 1857 Masehi. Nah, latar belakang kenapa masjid di sini berdiri begini. Dulu di Demak ada kerajaan Demak, kerajaan Islam. Waktu itu rajanya Hadiwijoyo. Hadiwijoyo saat itu punya perseteruan ketidakcocokan dengan yang bernama Arya Penangsang. Karena Hadiwijoyo dengan Arya Penangsang itu satu bahkan mungkin kerabat dekat, maka Hadiwijoyo kalau berperang nggak enak kawan sendiri, makanya mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan diberi hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya tanah merdeka. Tanah merdeka yang ada di Kota Gede ini, yang dulu masih alas bentuk gunung. Maka ikutlah ya keamanan di sayembara itu dan dipilih sebagai orang yang akan melawan Arya Penangsang. Ya keamanan mempunyai anak namanya Sutawijaya. Maka dalam berperang, dalam mengalahkan Arya Penangsang, yang maju justru anaknya. Tapi anaknya memang sakti, punya kelebihan, akhirnya Arya Penangsang gugur. Dan Hadiwijoyo memenuhi janjinya, yang bisa mengalahkan akan diberi tanah di kota. Lalu diberikan pada Arya Penangsang untuk dikuasai dengan tanah merdeka. Monggo dibagi apa? Akhirnya kekemanaan hijrah dari Demak ke Kota Gede.
sama anaknya Sawijoyo, kerabat, dan diikuti oleh gurunya yaitu Sunan Kalijogo. Atas Sunan Kalijogo, maka yang pertama dibangun untuk tanah ini setelah dibuka alasnya ada membangun masjid. Mulai kapan orang tahu, karena dulu manual nggak ada alat, jadi mungkin tahun sebelumnya, tapi berdiri itu yang sejarah tanah Jawa itu berdiri tahun 1500 lah. Ini tujuannya itu jadi atas Sunan Kalijogo. Selain masjid juga membangun kerajaan Mataram di dalam, tiga kuek-kueknya saja. Kemudian alun-alun sudah banyak penduduk, kemudian pasar masih utuh, masjid masih utuh, lestari, itu sudah sikat. Dalam perjalanan panjangnya, Masjid Gede Mataram tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting yang berjasa membangun dan merawat keberadaannya. Sosok-sosok ini membawa nilai kepemimpinan, spiritualitas, dan kebijaksanaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Masjid Gede Mataram. Tokoh penting yang jelas yang Ki Ageng Pakuanan dan anaknya Sutawijoyo. Kemudian gurunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang memilihkan tempatnya. Waktu akan membangun masjid, dipesan Ki Ageng Pakuanan kalau bangun masjid carilah tanah di tengah alas yang di situ ada 2 pohon beringin. Tapi jangan tumbang ya. Jadi di tengah itu ada 2 pohon beringin. Bangunnya di dekatnya. Jadi yang nanam itu Kalijogo. Itu jangan tumbang. Makanya emang ada orang yang ahli, pandai dan sakti, makanya di tanah yang dekat sini yang banyak mata airnya yang tanahnya subur. Maka yang berperan adalah Kalijogo, Sawijoyo, kemudian anak Panangkan. Sebelum Mortali itu sebagai sahabatnya. Kemudian ada juga orang-orang mangkal lain, orang-orang itu yang membantu dalam untuk pembangunannya itu pada pemerintahan pertama, yaitu Raja pertama Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Alasannya apa? Alasannya yaitu karena waktu itu dakwah Islam hanya ada di Pantura, itu ada di Cirebon, Demak, Kudus, sampai ke Jawa Timur, Surabaya, itu sampai. Maka Kalijogo menyarankan buat masjid di sini agar dakwah juga dilakukan dari pedalaman. Karena di pedalaman waktu masih beragama Hindu, Buddha, dan animisme. Masjid didirikan sebelum kerajaan Mataram Islam. Kalijogo menyarankan pertama menempati rumah tempat baru itu buat masjid, kemudian baru buat kerajaan di dalam, harga puing-puing. Jadi ini memang ada kaitannya. Kemudian
membuat alun-alun dan pasar. Masjid, keraton, alun-alun, pasar itu ada 4 unsur, yaitu catur gatra tunggal. 4 unsur yang menjadi satu. Dan masjid sebagai kiblatnya. Jadi masjid itu ada di sebelah barat. Keraton di sebelah timurnya, keraton alun-alun pasar. Jadi diharapkan keraton, pasar, alun itu berpedoman setelah syariat Islam dalam pemerintahan, dalam berdagang, dalam berpolitik. Itu sebagai imam masjidnya. Tiap sudut Masjid Gede Mataram menyimpan keunikan dan ciri khasnya yang mencerminkan harmoni budaya dan nilai spiritual. Dari arsitektur yang syarat makna hingga detail ornamen yang penuh filosofi, masjid ini menjadi cerminan nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Yang utama itu adalah bentuk ininya, tajuknya. Tajuk itu yang di dalam jari ada sama masuk. Itu orang menyebut satu-satunya yang ada di masjid di Indonesia, mungkin dunia ya. Yaitu dengan konstruksi tiang gandul. Yang kedua, samping bangunannya yaitu sedikitnya pagarnya. Jadi ada konstruksi tajuk lambang gakum ada di sini. Jadi kayunya itu gantung, tidak nempel saja, karena saling menguatkan, saling mendorong. Yang kedua, pagarnya itu adalah pagar bernuansa Hindu. Ya, ada titiknya di masjid. Karena apa? Karena waktu itu yang membangun masjid itu tidak hanya orang Islam, orang Hindu juga ingin membabat alas, membuka alas dan membangun masjid dan kerajaan. Maka oleh karena itu yang Islam boleh bangun masjid, yang Hindu silakan bangun pagarnya saja. Maka setelah modal barang mereka pagarnya seperti ini. Ada gapuranya, ada tasnya. Jadi sebagai simbol bahwa waktu itu sudah ada toleransi beragama di Indonesia. Sudah ada toleransi, ada kerukunan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Nggak bermusuhan, itu bekerjasama dalam membangun tempat ibadah. Kalau tembok kayu lantai itu seperti tembok kayu masih asli, hanya dibenahi, dikasih nanti menutup kotornya. Kalau ada lihat alin, ada nih di kacanya, di bawah kenongan itu ada nanti artinya tanah batu bata. Terus tembok yang ahli ada di sana, ini tidak tutup semen, tapi masih ada katanya. Kayu masih semua. Jadi yang kayu lantai masih ada. Kayu lantai tembok asli. Ya hanya diganti lantai karena masih dengan zaman biar lebih nyaman, mudah pembersihannya. Dulu hanya batu puting. Ini ada buktinya. Kalau tembok tetap hanya dikasih penutup semen, labur biar tidak kotor. Genteng ada pernah diganti. Dulu pertama dari kayu, sirap namanya. Karena sudah rusak diganti genteng dari tanah. Sudah rusak diganti lagi genteng dengan sor, semen sor, tapi diganti lagi karena keberatan. Kayunya melengkung, karena ini panjang sekali pandangannya. Kalau gentengnya berat nanti bisa melengkung. Malah diganti genteng yang paling ringan, yaitu genteng dari baja ringan yang sudah dilapisi dan yang
pilihan bagus. Dari bentukan yang bagus, jadi tidak seperti yang gagal itu. Jadi baja ringan jadi tapi tipis dan masih utuh. Jadi itu satu untuk biar rapat, yang kedua biar tidak terlalu berat menyangga kayu. Ini Anda tidak pernah makan kalau pakai kayu genteng berat ini bisa lengkung. Dulu lengkung kan, mati gantian. Dan di gempa bumi juga ada berbagai rusak, juga diperbaiki. Tapi tetap menjaga keasliannya. Lebih dari sekedar tempat suci, masjid ini menjadi ruang bagi tradisi dan budaya. Perayaan keagamaan dan upacara adat lainnya terus menghidupkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat sekitar. Untuk itu, tentu sangat diperlukan peranan dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan sejarah dari Masjid Gede Mataram. Untuk masyarakat tentunya sangat mendukung dan antusias untuk mengembangkan dan melestarikan apa yang menjadi budaya di karena apa ditilik dari sejarah bahwa Masjid Mataram ini adalah sangat bersejarah karena masjid pertama yang didirikan di Jawa bagian selatan dan masyarakat saat ini sangat antusias karena masjid ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata. Di samping itu menjadi cagar budaya. Sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, masyarakat di sekitar bisa ikut membantu melestarikan dengan sistem apapun. Apalagi saat sekarang destinasi wisata dari Jogja dilimpah di kota ini, mau tidak mau bagi-bagi bagian pariwisata harus tetap eksis. Tiap hari dipakai untuk foto, entah itu foto private, entah itu foto keluarga. Tapi sekarang sedang booming, maka kami ini yang di sini selain kami jualan di sini, tapi sebagai masyarakat memang wajib untuk bisa. Jadi masjid ini setiap malam pasti ada kegiatan itu. Habis maghrib sampai isya ada kegiatan rohani dari maghrib sampai isya. Kemudian acara dari Keraton Ngayogyakarta juga diadakan. Artinya karena ini masjid milik keraton, maka tradisi yang ada di makam sana itu sering diadakan di sini. Selain itu, masjid ini digunakan untuk kegiatan sosial juga, untuk pertemuan, entah itu untuk nikahan, untuk pengajian umum, untuk kajian dan lain-lain. Sehingga pada saat ini sangat eksis, tiap hari ada kegiatan ya, masjid maupun halaman masjid. Nah, karena ini masjid bersejarah, kemudian sangat-sangat fenomenal. Kalau dilihat dari segi bangunan, dari segi sejarah, dari filosofi, dari budaya, dari manajemen juga, maka kami hanya berpesan, terutama bagi pemakai
yang di luar masjid kita jaga kesopanan. Kemudian jaga kelestarian masjid ini supaya tidak dicampuri dengan pusat-pusat yang lain. Jadi mudah-mudahan masjid ini tetap eksis, tetap membawa akidah yang baik sehingga masyarakat tetap berperilaku sesuai dengan yang ada di Quran dan hadis. Masjid Gede Mataram bukan hanya bangunan tua yang berdiri di tengah kota gede. Ia adalah cerminan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, dan harmoni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah modernitas yang terus berkembang, masjid ini tetap menjadi penjaga tradisi dan warisan sejarah yang abadi. Dari masa lalu yang penuh kejayaan, kini yang syarat makna, hingga masa depan yang penuh harapan, Masjid Gede Mataram akan terus menjadi lentera, menerangi perjalanan bangsa dan umat manusia. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sebuah tempat ibadah bisa menjadi simbol persatuan, pendidikan, dan peradaban yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dari ukiran-ukiran, serat makna, hingga peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat kota gede. Semuanya mengajarkan kita bahwa sejarah adalah bagian penting dalam membangun jati diri bangsa. Semoga dokumenter ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai, menjaga, dan melestarikan warisan budaya yang penuh makna ini.